Dia desainnya beda. Ya memang Pajero Sport ini terkenal memiliki approach angle terbaik di kelasnya. Karakternya tuh jadi makin enak gitu bantingannya. Makin berasa mewah, makin berasa stabil. Mobil baru nih Sobat Setir. Ayo kita unboxing. Pasti kita buang. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan di sebelah gue ini adalah Pajero Sport terbaru nih, Dakar Ultimate 2024 Sobat Setir. Nah, Setir Kanan itu udah sempet juga nge-review Pajero Sport. Bahkan yang waktu itu kita review, kita bawa road trip, kita ajak jalan-jalan nih. Nah Sobat Setir bisa nonton, klik linknya ada di kiri atas ini. Gue personally emang seorang user Pajero Sport juga nih. Jadi gue emang ada ikatan-ikatan batin nih dengan Pajero Sport. Dan pada video kali ini gue mau kasih tahu 6 hal baru bedanya Pajero Sport 2024 yang facelift terakhir ini dan varian sebelumnya. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Yang pertama adalah di bagian grillnya nih, walaupun masih sama-sama mengadopsi ciri khasnya dari Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield Design di bagian depan, tapi ini Dynamic Shield-nya juga ikut berevolusi nih. Jadi Dynamic Shield ini kan udah sempat lama ya hadir di wajahnya line-up Mitsubishi gitu, dan ini sekarang udah Dynamic Shield yang terbaru. Di Pajero ini yang menjadi pembeda ada di bagian grill atasnya nih Sobat Setir. Tuh dia desainnya beda, dia ada kayak potongan-potongan heksagonalnya gini ya. Tuh, jadi lebih kelihatan maco dan berotot gitu. Serta di bagian bawah juga nih gua rasa mendapat sentuhan dikit-dikit nih di bagian bawah sini. Nah, di bagian grill atas itu kan berwarna hitam. Ini juga nyambung sama bagian lampunya. Jadi poin pertama itu adalah grill dan lampu. Karena di bagian lampunya dia juga mendapatkan black housing nih, yang dimana senada dengan aksen hitam di bagian atas dari grillnya. Tuh, tapi untuk perlampuannya sih dia juga udah full LED lah, pastinya udah canggih gitu Sobat Setir. Keren banget. Yang kedua ada di bagian bumpernya nih. Nah, bumpernya itu mendapatkan sedikit penyegaran Sobat Setir, terutama di bagian underguard bawah sini. Ya memang Pajero Sport ini terkenal memiliki approach angle terbaik di kelasnya. Jadi untuk kalau masuk ceruk-ceruk gitu ya, lagi off-road gitu misalkan, itu kita nggak worry akan gesrot di bagian bumper depannya. Nah, yang berubah nggak hanya di bagian depan aja, tapi di bagian belakang juga. Nah, pada bagian bumper belakang ini juga mendapatkan penyegaran nih, sentuhan-sentuhan baru. Jadi dia sekarang desainnya bisa dibilang senada dengan underguard yang ada di bagian depan gitu. Nice banget Sobat Setir. Yang ketiga, perubahannya ada di bagian samping nih, lebih tepatnya di bagian velg. Sekarang velgnya juga baru desainnya, ini lebih fresh, lebih seger lagi, senada dengan desain dari eksteriornya si Pajero Sport 2024 ini. Dia dual tone, penggabungan antara warna silver dan warna hitam seperti ini. Ukurannya juga di ring 18, dibalut dengan ban berukuran 265/60 ring 18. Bannya sendiri menggunakan Bridgestone Dweller HT Sobat Setir gitu. Nah, kalau dari segi dimensinya ini masih sama nih dengan Pajero sebelumnya. Mobil ini memiliki panjang di 4.840 mm dan untuk lebarnya di 1.815 mm. Tingginya sendiri itu di 1.835 mm dan ground clearance-nya nih di 218 mm. Yang keempat, perbedaannya adalah di bagian instrumen clusternya nih. Sekarang di Pajero Sport 2024 ini dia sudah menggunakan instrumen cluster yang full digital Sobat Setir. Ukurannya itu di 8 inci dan dia multi information ya tentunya ya. Kita bisa ngeliat ada drive computer, terus ada Eco Drive Assist, ada Eco Score juga, kemudian ada driving range A dan B. Kemudian dia juga punya detection untuk ada sedia, jadi display itu si Pajero-nya. Kemudian kalau kita geser lagi itu ada kayak warnings dan tentunya ada setting. Nah, setting ini bisa mengatur berbagai macam hal. Selain itu kita juga mendapatkan informasi-informasi seperti TPMS, sisa bensin, range, suhu mobil, RPM, kecepatan atau speedometer dan lain-lain gitu. Jadi ini emang udah multi information banget.
Dan selain itu, yang baru tentunya adalah di bagian setirnya. Nah, ini setirnya sudah menggunakan desain terbarunya dari Mitsubishi nih. Jadi ini mirip-mirip dengan Triton baru dan juga mirip dengan X-Force. Dia 3 spokes setirnya, di kiri untuk pengaturan audio, di bagian kanan untuk pengaturan ADAS-nya atau cruise control-nya. Di bagian belakang ini ada pedal shifter. Nah, ini juga menjadi salah satu ikoniknya si Pajero ya. Dari dulu emang pakai pedal shifter seperti ini. Dari zaman generasi punya gue bahkan nice banget. Dan ya by design sih ini udah lebih modern dan lebih keren sih sebenarnya dibandingkan sebenarnya beda desain sih sobat setir. Kalau yang sekarang itu dia lebih sporty gayanya, sedangkan yang pendahulunya itu lebih luxury. Jadi ya kembali ke masing-masing juga sebenarnya gitu sobat setir. Nice banget. Yang kelima itu warna interiornya sobat setir. Sekarang warna interiornya Pajero Sport itu perpaduan antara dua warna nih. Jadi dia ada warna hitam dan dipadukan dengan warna burgundy, black and burgundy. Ini di semua bagian mobil nih sobat setir. Baik di jok, di center console juga, di bagian door trim juga. Rasanya lebih mewah lagi, lebih sporty lagi, lebih luxury lagi. Tapi kalau menurut gue sih ini arahnya kalau lebih ke luxury ya. Jadi lebih gelap gitu di bagian dalam tuh lebih berasa mewah lah. Nice banget. Yang keenam itu adalah wireless chargernya. Jadi sekarang mobil ini sudah memiliki wireless charger di bagian depan sini sobat setir. Jadi kalau mau ngecharge itu nggak perlu worry, tinggal taruh handphone aja, nggak perlu pakai kabel lagi sobat setir. Nah, nggak hanya itu aja, karena sekarang teknologi AC-nya itu sudah menggunakan Nano E. Jadi udara yang kita hirup ini dijamin jauh lebih segar, jauh lebih baik untuk tubuh kita. Seperti itu sobat setir. Tapi Pajero, masa nggak dicoba bawa sih? Gue kasih bonus yang ketujuh. Yang ketujuh adalah driving experience-nya. Oke, kalau gitu langsung aja kita jalan yuk. Let's go. Akhirnya kita coba jalan nih. Bonus yang ketujuh dari gue, driving experience-nya. Nah, gue mau mulai dulu dari segi posisi driving nih sobat setir. Karena Pajero ini kan sebuah ladder frame, jadi dia emang posisinya tuh tinggi sobat setir. Nah, si tinggi ini juga memberikan kita confident ketika lagi bawa nih, karena jadinya commanding banget positionnya. Bahkan kalau gue mau compare dengan pundak gue, garis kaca tuh di bawah gitu, jadi bener-bener tinggi dan bisa bawanya tuh, sombong, ciri khas ladder frame seperti ini ya, dengan dagu ke atas. Walaupun gue pengguna Pajero, tapi gue nggak kayak gitu kok sebenarnya. Gue biasa-biasa aja ya, kayak juga gue lagi bawa sekarang nih, biasa-biasa aja. Tapi bisa kalau misalkan mau sombong. Nah, posisi ini juga adjustable, maju mundur, naik turun, serta recliningnya secara elektrik untuk posisi driver nih sobat setir, gitu. Nah, setirnya juga tilt and telescopic tentunya. Dan gue tuh suka banget, karena di Pajero baru ini dia itu punya si pegangan di bagian pilar A-nya tuh. Jadi kita bisa pegangan ke sini ketika kita lagi driving maupun ketika kita lagi mau naik ke atas mobilnya gitu. Nice banget sobat setir. Kemudian selain itu yang gue rasakan juga bahwa mobil ini tuh memiliki kekedapan kabin yang oke nih. Tuh dia berasa hening, suara ban masuk-masuk dikit tapi ya masih oke lah, masih nggak yang mengganggu banget gitu juga. Terus kalau ngebahas masalah blind spot, mobil ini juga udah terbantu dengan blind spot monitoring system di bagian spion kanan dan spion kirinya. Spionnya juga besar ukurannya. Terus ngeliat ke belakang juga mudah nih sobat setir, karena emang kacanya itu rasanya deket nih dari cermin ke kaca belakang. Padahal ukuran kaca belakangnya tuh emang nggak begitu besar sebenarnya gitu. Ya oke lah, menurut gue masih oke banget. Dan juga selain itu yang menjadi fokus utama gue adalah mengenai bantingannya. Nah, Pajero itu dari zaman dulu itu memang terkenal dengan bantingannya yang empuk banget. Rasanya lebih apa ya? Buat sebagian orang memang terlalu mengayun ya. Tapi buat gue dan mungkin beberapa sesama user Pajero juga ngerasain hal yang sama, bahwa justru karakternya tuh jadi makin enak gitu bantingannya, makin berasa mewah, makin berasa stabil, enak banget gitu ngelahap jalanan yang terutama di dalam kota ya. Kalau lagi di dalam kota tuh
ngelahap jalanan-jalanan yang rada nggak rata, keriting-keriting gitu, atau polisi tidur, speed trap, itu santai aja, enak banget, nggak ngerasa kekocok di dalam mobil. Itu karakter yang gue suka dari si Pajero Sport ini, sobat setir gitu. Dan kalau ngebahas masalah handling ya, ini kan sebuah ladder frame tinggi ya, mau gimana juga pasti kan berasa body roll-nya tuh, ya, tuh berasa banget body roll-nya. Cuman kan emang bukan untuk kebut-kebutan ya sebenarnya. Ya walaupun emang ada beberapa sih yang ngerubah ladder frame mereka jadi yang kencang-kencang gitu. Cuman kalau gue sih nggak tim itu ya sebenarnya. Gitu ya. Kalau tinggiin aja sekalian gitu. Nggak usah dipendek-pendekin. Cuman ya karakternya ladder frame gitu. Kalau gue sih oke, sih fine banget aja sobat setir. Nah, ngebahas mengenai mesinnya, mobil ini itu masih menggunakan mesin yang sama nih, 4N15. Jadi output tenaganya juga sama besarnya, 181 PS dengan torsi monster ala diesel di 430 Nm. 4 silinder, 2400 cc, turbo diesel. Kita sama-sama udah tahu lah bahwa tenaganya Pajero Sport ini gede banget gitu. Coba kita tarik dikit ya. Ini kan dikawinkan juga dengan transmisi otomatis 8 percepatan nih sobat setir. Enak banget, nafasnya tuh berasa panjang gitu karena giginya juga banyak. Tenaganya besar, dipakai harian itu sangat memuaskan, bahkan dipakai di keluar kota pun juga sangat enak. Kita mau ngelahap jalan tol Trans Jawa gitu misalkan, nggak masalah karena setir kanan juga udah sempat bawa 4N15 ini ke Surabaya waktu itu. Enak banget di jalan tol. Mau kita bawa itu kan yang kita pakai 4x4 ya, mesin yang sama. Mau kita pakai off-road, light off-road, lumayan heavy off-road juga bertenaga banget. Di dalam kota juga enak. Misal posisinya kita lagi mau nyalip-nyalip gitu ya, tinggal ditoel aja gasnya sedikit, udah keluar semua tenaganya. Jadi ya emang karakternya tuh besar banget gitu. Enak banget lah untuk penggunaan harian maupun di luar kota. Dan mobil ini juga punya ADAS nih sobat setir. Kita bisa aktifkan di bagian setir kanan. Kita nyalain cruise controlnya, terus kita nyalain untuk menjaga jarak dengan kendaraan depan gitu. Nah, kita nyalain, maka dia akan otomatis main ngedetect dengan kendaraan depan. Clever banget, emang beneran cocok dipakai untuk harian lah, maupun di luar kota jalan tol gitu sobat setir. Nice banget ya. Apakah gue harus upgrade ke Pajero baru ini? Interesting. Oke sobat setir, sekian review dari Pajero Sport 2024. Nah, untuk opsi warnanya itu terdapat 4 opsi, ada warna abu-abu, ada warna putih seperti unit yang sebelah gue ini, ada warna silver, dan juga ada yang warna hitam. Dan untuk harganya, mulai dari Exit manual transmission itu di 567.100.000, kemudian ada Exit automatic transmission itu di 582.300.000, kemudian ada Dakar 4x2 itu di 650.700.000, dan unit yang sebelah gue, Dakar Ultimate 4x2 itu di 703.100.000. Dan untuk varian yang 4x4-nya itu mulai dari GLX 4x4 itu di 553.100.000, dan yang paling atas ya, Dakar Ultimate 4x4 itu di 764.200.000. Nah, mobil ini cocok banget untuk kalian semua yang mencari sebuah SUV ladder frame, true SUV dengan desain yang maco, laki banget, tinggi, commanding position, serta sentuhan kemewahan di interiornya. Cocok banget sama si Pajero Sport 2024 sebelah gue ini. Seperti itu sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke sobat setir, ini dia review dari Pajero Sport Dakar Ultimate 2024. Nah, Pajero Sport Dakar Ultimate 2024 ini ada berbagai macam harga. Enggak dong, salah dong gue ngomongnya.